Halo rekan kultivator. Selamat datang di channel Dunia Kultivator. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa siapkan kopi sama rokok. Tanpa berbasa-basi lagi kita ke ceritanya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu, yang sadar jika biara petir agung adalah tempat suci besar. Dan sangat berpengaruh. Saat Kekaisaran Yangkang dilanda bencana, banyak orang berlindung di sana dan terselamatkan. Kinmo mengira mereka memanfaatkan keadaan. Tapi si buta menegaskan, yang penting adalah hasilnya. Mereka sudah menolong banyak orang. Itu tetap perbuatan baik. Kinmo mengangguk. Hidup seperti jalan kultivasi. Mudah tersesat jika pikiran ekstrim. Orang tanpa pikiran matang akan mudah terbawa dirinya sendiri. Bersama Li Tianxing, Kinmu tanpa sadar terpengaruh. Karena kata-katanya logis dan mudah meresap. Naga kilin turun ke puncak emas. Awan api di kakinya mengecil. Tempat itu seperti surga. Kinmu kagum melihatnya. Berbeda dari biara petir agung yang lebih khidmat. Di sana banyak pagoda. Para biksu duduk melantunkan kitab suci. Kinmu berpikir itu pagoda 1000 Buddha. Seorang wanita berbaju putih datang dan membungkuk, menyuruh mereka ikut. Kinmu berterima kasih dan memanggilnya. Kakak membuatnya tertawa, dan menyuruh mereka cepat ikut. Kinmu dan lainnya mengikuti. Di puncak emas, para biksu bersinar dengan cahaya Buddha yang menyilaukan. Rulai tua duduk di tempat tertinggi, dikelilingi biksu kuat bodi, satwa arhat, dan penjaga dari berbagai ras. Kinmu mendekat dan menyapa, lalu Rulai tua segera berdiri. Membalas semua, ikut berdiri dan memberi salam. Setelah itu, Rulai tua mengajak Kinmu duduk di sampingnya. Meski posisinya lebih rendah dari para biksu lain, kakek Emma menyuruhnya duduk saja. Kinmu duduk dan merasakan kekuatan lembut. Mengangkatnya ke punggung naga kilin. Rulai tua tersenyum dan bertanya, "Apakah Matua mau meninggalkan dunia, fana dan kembali ke gunung?" Matua menjawab bahwa Gunung Meru masih ada di hatinya, tapi Buddha sudah tidak ada. Rulai tua berkata, "Jika Gunung Meru hilang dari hati Matua, bisa jadi Rulai." Ia juga menyuruh Matua melepaskan keluarga dan akan menyerahkan biara petir agung untuk dipimpin. Matua menolak dan berkata, jika dia memimpin, dia akan membunuh semua orang botak di gunung itu. Semua penjaga dan arhat langsung marah. Rulai tua menegur Matua yang masih keras kepala dan mengingatkan hubungan guru dan murid. Ia berharap Matua meninggalkan dunia fana dan kembali ke biara petir agung. Matua berkata, ia tahu tapi keluarganya mati di tangan biara petir agung. Dan ia ingin balas dendam. Rulai tua marah dan berkata, semua itu hanya ilusi. Seharusnya Matua melepaskan semuanya. Matua marah dan berteriak, menuntut kenapa keluarganya dibunuh. Dan bersumpah akan membantai semua orang di gunung itu. Para biksu langsung tegang, dan tak ada yang berani diam lagi. Kinmu kaget, karena Matua yang biasanya tenang tiba-tiba meledak dan tak bisa dihentikan. Langit di puncak berubah gelap. Suasana jadi penuh niat membunuh. Kinmu tertawa dan memperkenalkan Matua, nenek si dan si buta sebagai seniornya. Lalu berkata, tak perlu formalitas. Rulai tua tertawa dan mengatakan mereka punya takdir sebagai guru dan murid. Ia menyebut dulu ingin membawa Kinmu ke biara petir agung bersama orang desa lansia cacat. Tapi takdir berubah. Karena Kinmu kini jadi pemimpin sekte iblis surgawi. Kinmu berkata, ia datang untuk meminta Rulai menekan iblis dalam diri nenek si, yaitu Li Tianxing, yang jadi bibit iblis. Seorang biksu bilang, nenek si juga berbahaya, dan termasuk iblis. Para penjaga menolak ikut campur,
Karena itu urusan sekte iblis surgawi. Rulai tua tetap setuju membantu. Karena semua makhluk sama. Lalu ada yang mulai membahas soal imbalan. Rulai tua ingin melihat wujud asli nenek si. Chinmu ragu, tapi si buta menolak karena bisa merusak kultivasi para biksu. Rulai tua tetap bersikeras karena ingin membantu. Memahami iblis itu. Nenek si malah setuju dan meminta segelnya dibuka. Agar semua melihat wujud aslinya. Matua ragu tapi setuju mencoba. Chinmu meminta semua waspada. Agar Li Tianxing tidak kabur. Nenek si menolak lari dan ingin melihat hasilnya. Matua menarik roh Buddha dari tubuh nenek si. Dan si buta menarik energi itu kembali. Chinmu lalu membuka segel. Dan nenek si berubah jadi wanita. Sangat cantik. Semua biksu langsung terdiam. Semua biksu terpaku melihat nenek si. Hati mereka goyah. Beberapa jatuh dari langit, bahkan arhat ikut jatuh. Rulai tua mulai tegang saat semua pandangan tertuju pada nenek si. Seorang arhat marah dan menyerang. Menyebut nenek si iblis yang harus dibunuh. Para teknik Vajra menyerang nenek si. Tapi seorang biksu tua menghentikan mereka. Lalu menjadi gila dan meninggalkan ajaran Buddha. Kekacauan terjadi saat banyak arhat ikut maju. Rulai tua melantunkan kitab suci untuk menenangkan semua. Dan para biksu sadar. Lalu merasa malu. Namun satu biksu tua tetap pergi meninggalkan gunung. Suasana jadi sunyi. Banyak biksu jatuh. Dan kehilangan cahaya Buddha. Rulai tua sadar kecantikan nenek si telah mengacaukan hati para biksu. Meski ia menekan keadaan dengan kekuatannya. Itu hanya sementara. Para biksu yang jatuh, berarti hati Buddha mereka hancur. Dan mereka jadi orang biasa. Biksu yang jatuh, kehilangan jalan, sebagian tobat, tapi banyak memilih turun ke dunia fana. Kecantikan nenek si membuat banyak petinggi biara petir agung goyah. Biara tidak bisa menyalahkan Kinmu. Karena itu pilihan Rulai tua sendiri. Namun masih ada biksu kuat yang tidak terpengaruh dan tetap tenang. Rulai tua menegur para biksu karena terpaku pada kecantikan luar. Ia menjelaskan bahwa itu bukan keindahan sejati. Hanya persepsi manusia. Seorang biksu lain bahkan tidak bisa melihat kecantikan nenek si. Rulai tua menegaskan keindahan sejati ada pada kebijaksanaan dan kebenaran. Semua biksu pun tercerahkan dan Kinmu mengakui kebijaksanaan. Rulai tua Li Tianxing ingin jadi nenek si karena kecantikannya menggoyahkan hatinya. Ia menantang Rulai tua. Rulai tua lalu memberi cermin pada seorang biksu untuk diberikan ke nenek si. Biksu itu tak tahan melihatnya dan menutup mata. Nenek si melihat dirinya di cermin dan memuji kecantikannya. Banyak biksu kembali tergoda. Lalu Rulai tua menyuruh membalik cermin. Nenek si melihat cermin dan tampak sebagai kerangka. Tapi ia tidak peduli. Rulai tua mencoba menyadarkannya bahwa kecantikan akan hilang. Namun nenek si menolak dan memilih hidup bebas tanpa terikat ajaran. Ia bahkan menantang Rulai tua. Rulai tua hanya berkata, nenek si tidak punya kebijaksanaan. Si buta menyarankan langsung menyerang. Tapi Rulai tua memilih menundukkan Li Tianxing di pagoda 1000 Buddha. Ia menyuruh para biksu tetap di luar, karena belum cukup kuat. Semua biksu setuju dan mundur. Rulai tua juga meminta Kinmu tinggal, untuk mendengar dharma, agar mengurangi sifat iblisnya. Rulai tua ingin menahan mak tua dan si buta di biara petir agung untuk diuji atau dicerahkan. Kinmu setuju dan berharap Li Tianxing cepat ditundukkan. Para biksu sempat ragu. Tapi Rulai tua menegaskan, semua makhluk setara, dan tidak ada yang disembunyikan. Lalu semua mengikuti perintah. Jinmu meminta makanan vegetarian, dan ditawari tinggal selamanya di biara petir agung. Ia menertawakan mereka. Si buta bertanya, apakah Rulai bisa menundukkan Li Tianxing?
Matua ragu meski banyak rulai di pagoda. Ia khawatir ini jebakan untuk menjebak Nenek Si. Mereka lalu dibawa ke tempat tinggal di biara. Chinmu melihat banyak kitab suci, tapi Matua bilang itu hanya teks biasa. Matua lalu meremehkan seorang biksu hingga ia pergi malu. Si buta khawatir Chinmu akan terjebak di biara. Tapi Chinmu memilih menunggu Nenek Si. Mereka pun memutuskan berjalan-jalan, dan Matua mengajak melihat potret 100 naga. Chinmu sangat senang. Chinmu dan yang lain melihat biksu mencoba mencerahkan naga kilin. Yang malah tertidur, Chinmu hanya bisa heran. Mereka lalu turun ke tengah gunung, melihat potret 100 naga. Di sana banyak pilar dengan relief naga. Dan para biksu berlatih seni ilahi. Mengubah ki vital. Jadi naga di langit, para biksu saling bertarung untuk menguji ilmu. Beberapa biksu tua menyapa Matua dengan hormat. Chinmu kagum melihat potret 100 naga yang sangat hidup. Ia sadar tempat itu penting untuk melatih jurus 8 pukulan petir. Meski tanpa sutra Mahayana Rulai. Hasilnya terbatas. Chinmu mendengar seseorang memanggilnya dan bertemu lagi dengan Biksu Ming Sin dari Dasu. Ming Sin kini lebih dewasa dan ingin bertarung lagi untuk menguji kemampuan Chinmu. Jinmu menjawab, "Memang benar, sejak aku mengalahkanmu, keadaan telah berubah dan aku telah berkembang pesat." Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.